Pemirsa, selanjutnya saya mau ajak Anda untuk kita lihat ke informasi lainnya. Ini adalah soal sidang vonis terdakwa videografer Amsal Christy Sitepu yang digelar hari ini. Informasi terkini soal hal ini kita akan bergabung dan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV. Ada Edi Sembiring dari Pengadilan Negeri Medan. Edi, selamat pagi Edi. Jadi bagaimana di sana saat ini situasinya? Apakah sidang sudah berlangsung, sidang vonis dari Amsal Sitepu? Valen dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Medan, di mana hari ini merupakan pembacaan vonis dari Amsal Sitepu terkait dugaan korupsi pidana pembuatan proyek 20 desa yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan saat ini memang persidangan belum dimulai dan memang dari jadwal yang ditentukan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum mengungkap adanya proyek penggelembungan anggaran dalam proyek pembuatan video profil 20 desa. Proyek ini dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan sehingga diduga merugikan negara. Sementara itu, pihak terdakwa Amsal Sitepu melalui tim penasihat hukumnya membantah seluruh dakwaan jaksa. Dalam nota pembelaan, terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan permintaan dan tidak ada niat untuk merugikan negara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum Amsal Sitepu, William Rajadev. Bang, hari ini kan akan dilaksanakan sidang pembacaan tuntutan. Bagaimana kesiapan Amsal jelang sidang hari ini, Bang? Tentunya Amsal dalam hal ini begitu juga dengan dukungan moral yang kita ketahui ya dari seluruh Indonesia, baik itu dari influencer dan pekerja ekonomi kreatif, semuanya mendukung, dan dari Komisi 3 dari DPR RI juga sudah menyatakan sikap. Jadi tentunya dia dengan mental yang baik untuk menghadapi putusan pada hari ini. Begitu. Bang, apa yang menjadi harapan terhadap putusan majelis hakim hari ini, Bang? Tentunya harapan kita dari dalam hati yaitu adalah keadilan yang setinggi-tingginya untuk Amsal. Karena ini juga bukan sebagai tanggung jawab dia pribadi, tapi tanggung jawab ternyata yang kita emban ini ternyata lebih besar. Untuk semua pekerja ekonomi kreatif dan semua teman-teman yang bekerja di bidang seni. Dan untuk putusan kita harapkan itu begitu juga sudah kita ungkapkan di dalam pledoi kita. Kita maunya Amsal ini berharap kepada majelis nantinya memberikan putusan bebas murni, begitu. Apakah ada poin dalam dakwaan atau tuntutan jaksa yang menurut Anda tidak tepat, Bang? Ketidaktepatan itu yaitu ya yang paling sering saya garis bawahi belakangan ini juga di semua media ya, yaitu tentang kerugian negara. Di mana kerugian negara ini itu kami lihat perhitungannya masih sangat diragukan dan menurut kami asumtif. Asumsinya di mana? Karena ahli yang menghitung ini sampai hari ini kita tidak tahu kredibilitasnya. Apakah dia memang ahli videografi? Makanya yang viral belakangan juga yang ada editing nol, dubbing nol itu kan kita tidak tahu siapa yang menghitung. Gitu. Lanjut, Bang. Apa poin pembelaan paling kuat yang Abang ajukan di persidangan kemarin? Tentunya poin pembelaan itu juga tentang ahli yang menghitung itu juga kembali. Begitu juga dengan pihak inspektorat yang sudah dihadirkan oleh JPU. Pihak inspektorat itulah yang mengungkapkan bahwa ternyata ada ahli lain. Tapi ahli lain itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Begitu juga berita acara untuk perhitungannya juga secara resmi kita tidak pernah dapatkan. Begitu. Bang, apakah ada, Bang, fakta persidangan yang menurut Abang ini justru meringankan klien namun belum banyak diketahui publik, Bang? Apa, Bang? Yang untuk meringankan klien ya, yaitu bahwa seluruh pekerjaan ini selesai, itu yang pertama. Dan di fakta persidangan juga terungkap bahwa penawaran ini bukan terjadi dengan sendirinya. Penawaran ini dilakukan masing-masing kepada kepala desa. Dan juga semua kepala desa yang pada akhirnya menerima penawaran ini, tidak ada yang menerima ketika baru ditawarkan sekali. Ada yang menerima setelah ditawarkan 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Jadi dengan begitu juga kita melihat di mana unsur mens rea pada perkara ini. Sebagaimana kita ketahui untuk membuat tindak pidana itu lengkap,
selain unsur mens rea, bahkan ada pun mens rea, dia harus didukung oleh actus reus, yaitu bagaimana cara dia melakukan perbuatan pidana itu. Ya, begitu. Oke, Bang, selanjutnya Bang, gimana Bang kemarin ada tuntutan jaksa Bang? Seperti apa tanggapan Abang tuntutan jaksa yang kemarin sempat dibacakan Bang? Ya, kalau untuk tuntutan jaksa ya tentunya kita juga agak terkejut ya. Soalnya bisa dikatakan tidak ada bedanya dengan apa yang didakwakan. Dan setelah melewati fase pembuktian, ternyata tuntutannya tidak berubah. Begitu juga dengan angka kerugian negara yang dituntutkan kepada AMSAL, begitu. Bang, mungkin terakhir Bang, jika tidak sesuai dengan harapan, apa yang langkah selanjutnya dilakukan oleh kuasa hukum Bang? Ya, itu tentunya dengan perundingan yang sangat matang dengan tim kita, termasuk juga dengan AMSAL dan keluarga. Sampai saat ini kita belum mau berpikir kemana-mana. Kita masih tetap doakan, kita masih tetap optimis untuk putusan hari ini. Kita juga berharap kepada majelis hakim supaya dapat melihat ini dengan mata hati dan memberikan putusan yang sebenar-benarnya, begitu. Terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih. Demikian Valen dan juga pemirsa yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara. Valen, kembali ke Anda di studio. Baik, Edi Sembiring, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Pengadilan Negeri Medan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.